Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Dewi Lestari dari Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah Ekonomi Mikro dengan judul Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok di Indonesia. Tinjauan ekonomi mikro pada beras, minyak goreng, dan gula dalam sistem perekonomian campuran. Makalah ini disusun sebagai bagian dari tugas perkuliahan di bawah bimbingan Bapak Dr. Joko Suharyanto. Melalui presentasi ini, saya akan membahas mengapa pemerintah perlu terlibat dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta bagaimana kebijakan tersebut dilihat dari perspektif ekonomi mikro, khususnya pada komoditas beras, minyak goreng, dan gula yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Untuk itu, saya mohon izin untuk melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Baik, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian, pada slide ini ditampilkan mata kuliah ekonomi mikro yang menjadi dasar dari pembahasan makalah saya. Ekonomi mikro mempelajari perilaku konsumen dan produsen, serta bagaimana harga terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua harga bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, terutama untuk barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula yang sangat menentukan keberlangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, judul makalah ini secara khusus membahas peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan menggunakan tinjauan ekonomi mikro dalam sistem perekonomian campuran, di mana pasar dan pemerintah sama-sama memiliki peran. Melalui pendekatan ini, saya ingin menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah bukanlah bentuk intervensi berlebihan, melainkan upaya untuk mengoreksi kegagalan pasar demi menjaga kesejahteraan dan keadilan sosial. Untuk memahami alasan tersebut, selanjutnya saya akan masuk ke bagian pendahuluan, khususnya latar belakang masalah. Pada bagian pendahuluan ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari topik yang saya angkat. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem perekonomian campuran, yaitu sistem ekonomi yang menggabungkan mekanisme pasar dengan peran aktif pemerintah. Secara teori dalam ekonomi mikro, harga barang dan jasa terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Ketika permintaan dan penawaran seimbang, maka akan tercipta harga keseimbangan. Namun dalam prakteknya, mekanisme pasar tidak selalu berjalan dengan ideal, terutama pada barang kebutuhan pokok. Pasar seringkali gagal menciptakan harga yang stabil dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Komoditas seperti beras, minyak goreng, dan gula memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ketiganya termasuk barang kebutuhan dasar yang bersifat inelastis, artinya tetap dikonsumsi dan dibeli meskipun harganya mengalami kenaikan. Ketika terjadi kenaikan harga yang signifikan, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya, baik dari sisi daya beli maupun kualitas hidup. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa bersikap pasif. Pemerintah memiliki tanggung jawab ekonomi dan sosial untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dan ketimpangan sosial tidak semakin melebar. Berdasarkan latar belakang tersebut, selanjutnya saya akan menyampaikan rumusan masalah yang menjadi fokus dalam makalah ini. Setelah memahami latar belakang, selanjutnya saya akan menyampaikan rumusan masalah dan tujuan penulisan makalah ini. Pertama, rumusan masalah dalam makalah ini terdiri dari 3 pertanyaan utama. Pertanyaan yang pertama adalah mengapa pemerintah perlu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dalam sistem perekonomian campuran?
Pertanyaan yang kedua, bagaimana kebijakan pemerintah baik dari sisi konsumen maupun produsen dalam menjaga stabilitas harga, khususnya pada beras, minyak goreng, dan gula. Dan yang ketiga, apa dampak kebijakan stabilisasi harga tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah tersebut, makalah ini memiliki beberapa tujuan penulisan. Tujuan yang pertama adalah menganalisis peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dari perspektif ekonomi mikro. Tujuan yang kedua, mengkaji kebijakan pemerintah yang diterapkan pada komoditas beras, minyak goreng, dan gula. Dan tujuan yang ketiga, menjelaskan dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan stabilisasi harga terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah mengetahui fokus permasalahan dan tujuan penulisan, selanjutnya saya akan masuk ke dalam landasan teori yang menjadi dasar analisis dalam makalah ini. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan landasan teori yang menjadi dasar analisis dalam makalah ini. Landasan teori ini penting karena digunakan untuk memahami alasan dan bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Landasan teori yang digunakan terdiri dari 3 konsep utama. Yang pertama adalah sistem perekonomian campuran. Dalam sistem ini, pasar dan pemerintah berjalan secara berdampingan. Pasar berperan menentukan harga melalui mekanisme permintaan dan penawaran, sementara pemerintah hadir ketika terjadi kegagalan pasar, terutama pada barang yang menyangkut kepentingan publik seperti kebutuhan pokok. Dan yang kedua adalah teori permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi mikro, permintaan menggambarkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang. Sedangkan penawaran menunjukkan kemampuan produsen dalam menyediakan barang. Harga keseimbangan dapat tercapai ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Namun, pada kenyataannya, keseimbangan ini seringkali terganggu oleh faktor produksi, distribusi, dan kebijakan. Dan yang ketiga ada elastisitas permintaan. Beras, minyak goreng, dan gula termasuk barang dengan permintaan yang inelastis. Artinya, perubahan harga tidak banyak mengurangi jumlah konsumsi. Akibatnya, beban kenaikan harga lebih besar ditanggung oleh para konsumen. Sehingga peran pemerintah menjadi sangat penting untuk menjaga keterjangkauan harga. Landasan teori inilah yang kemudian saya gunakan sebagai kerangka pemikiran dalam menganalisis kebijakan pemerintah pada pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama, penyebab kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga beras, minyak goreng, dan gula tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang pertama adalah penurunan produksi, yang sering disebabkan oleh cuaca ekstrim dan gagal panen. Kondisi ini membuat jumlah barang di pasar semakin berkurang, sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi. Faktor yang kedua adalah kenaikan biaya produksi, seperti harga pupuk, energi, dan transportasi. Ketika biaya produksi meningkat, produsen cenderung menaikkan harga jual untuk menutupi biaya tersebut. Faktor yang ketiga adalah distribusi yang tidak efisien serta rantai pasok yang terlalu panjang, yang menyebabkan perbedaan harga antar daerah dan mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen. Selain itu, terdapat faktor penimbunan dan spekulasi, di mana sebagian pelaku pasar menahan stok untuk mendapatkan keuntungan lebih besar saat harga naik. Dan yang terakhir adalah struktur pasar yang tidak kompetitif, terutama pada komoditas tertentu yang dikuasai oleh sedikit pelaku usaha. Yang kedua adalah peran pemerintah dari sisi konsumen atau permintaan. Operasi pasar dan stabilisasi harga
Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah berperan aktif dari sisi konsumen. Salah satu kebijakan utama adalah operasi pasar, yaitu dengan menambah pasokan barang ketika harga mengalami lonjakan. Pada komoditas beras, kebijakan ini dilakukan melalui penyaluran beras oleh Bulog. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi mikro, operasi pasar ini meningkatkan penawaran, sehingga barang dapat ditekan dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebijakan pemerintah lainnya dari sisi konsumen, yaitu subsidi harga dan bantuan sosial. Masih dalam bagian pembahasan, pada slide ini saya akan melanjutkan peran pemerintah dari sisi konsumen, kemudian beralih ke sisi produsen. Subsidi harga selain operasi pasar, pemerintah juga menerapkan kebijakan subsidi harga. Subsidi harga diberikan untuk menurunkan harga yang harus dibayar oleh konsumen, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Contoh kebijakan ini adalah subsidi minyak goreng rakyat, yang bertujuan untuk menekan inflasi pangan dan memastikan kebutuhan pokok tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi mikro, subsidi ini mengurangi beban yang harus dibayar dan ditanggung oleh konsumen, khususnya pada barang dengan permintaan inelastis. Bantuan sosial, kebijakan selanjutnya adalah bantuan sosial. Bantuan sosial diberikan untuk meningkatkan kemampuan beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kebijakan ini sangat penting agar konsumsi masyarakat miskin tidak menurun secara drastis ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Dengan adanya bantuan sosial, pemerintah tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menjalankan fungsi perlindungan sosial. Yang ketiga adalah peran pemerintah dari sisi produsen atau penawaran. Subsidi produksi, selain melindungi konsumen, pemerintah juga berperan dari sisi produsen. Salah satu kebijakan utamanya adalah subsidi produksi, seperti subsidi pupuk dan sarana produksi bagi petani beras dan gula. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan biaya produksi, sehingga produsen tetap mampu berproduksi secara berkelanjutan, dan pasokan di pasar akan tetap terjaga. Selanjutnya, saya akan membahas kebijakan pemerintah lainnya dari sisi produsen, yaitu penetapan harga dan perbaikan distribusi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan peran pemerintah dari sisi produsen. Salah satu kebijakan penting yang dilakukan oleh pemerintah adalah penetapan harga eceran tertinggi atau HET. HET dilakukan dengan tujuan mencegah harga kebutuhan pokok melonjak terlalu tinggi, sehingga tetap terjangkau oleh masyarakat. Namun, dalam teori ekonomi mikro, kebijakan HET tidak bisa berdiri sendiri. Penetapan harga maksimum ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat, serta ketersediaan pasokan barang yang cukup. Jika tidak diimbangi dengan pasokan barang, HET justru dapat menyebabkan kelangkaan barang, karena produsen atau pedagang enggan menjual di harga yang dianggap tidak menguntungkan bagi mereka. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam memastikan keseimbangan antara harga barang, pasokan barang, dan pengawasan. Selain kebijakan harga, pemerintah juga berperan dalam memperbaiki sistem distribusi. Perbaikan di sistem distribusi dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan logistik, seperti jalan, pelabuhan, dan sistem transportasi. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan efisiensi distribusi, sehingga perbedaan harga antara daerah dapat ditekan dan barang kebutuhan pokok dapat diakses secara lebih merata. Setelah membahas peran pemerintah dari sisi konsumen dan produsen, selanjutnya saya akan menyampaikan analisis per komoditas. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan analisis kebijakan pemerintah berdasarkan masing-masing komoditas.
Yang pertama adalah beras. Beras merupakan makanan pokok utama bagi masyarakat Indonesia, sehingga sangat sensitif terhadap gangguan produksi dan distribusi. Jika terjadi gangguan panen atau distribusi, harga beras akan cepat mengalami kenaikan dan langsung berdampak pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan utama, seperti operasi pasar, penyediaan cadangan beras pemerintah, serta subsidi pupuk bagi petani. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan menstabilkan harga beras di pasar. Yang kedua adalah minyak goreng. Berbeda dengan beras, pasar minyak goreng cenderung bersifat oligopolistik, di mana produksi dan distribusinya dikuasai oleh sejumlah kecil pelaku usaha. Kondisi ini membuat harga minyak goreng lebih rentan terhadap fluktuasi dan praktik pasar yang tidak sehat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan subsidi, pengawasan distribusi, serta penetapan harga untuk melindungi konsumen dan menjaga kestabilan harga. Yang ketiga adalah gula. Harga gula dipengaruhi oleh produksi dalam negeri dan kebijakan impor. Ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi, pemerintah melakukan pengaturan impor untuk menjaga ketersediaan pasokan. Selain itu, pemerintah juga menerapkan HET serta memberikan dukungan kepada petani tebu agar produksi gula nasional dapat meningkat dan ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi. Setelah membahas analisis per komoditas, selanjutnya saya akan masuk ke analisis afektif dan konatif. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan analisis afektif dan konatif dari kebijakan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Yang pertama adalah dimensi afektif atau kemanusiaan. Kenaikan harga kebutuhan pokok berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, kenaikan harga bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga berarti berkurangnya konsumsi dan menurunnya kualitas gizi keluarga. Dalam kondisi tersebut, kebijakan stabilisasi harga menjadi bentuk empati dan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat yang rentan. Dengan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil, pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga menjalankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang kedua adalah dimensi konatif atau sikap dan tindakan. Selain aspek kemanusiaan, kebijakan ini juga menuntut sikap dan tindakan nyata dari masyarakat, termasuk mahasiswa. Sebagai mahasiswa dan warga negara, sikap yang perlu dikembangkan antara lain yang pertama adalah mendukung kebijakan stabilisasi harga yang berpihak pada kepentingan rakyat. Yang kedua, bersikap kritis terhadap kebijakan yang tidak tepat sasaran. Dan yang ketiga adalah menolak praktik penimbunan dan spekulasi yang merugikan masyarakat luas. Dan yang keempat adalah mendorong transparansi serta pengawasan distribusi agar kebijakan dapat berjalan secara adil dan efektif. Setelah membahas analisis afektif dan konatif, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah ini. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah yang telah saya paparkan. Dalam sistem perekonomian campuran, stabilitas harga kebutuhan pokok tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen, terutama pada komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, dan gula. Melalui berbagai kebijakan seperti operasi pasar, subsidi, penetapan HET, bantuan sosial, dan perbaikan distribusi, pemerintah berupaya menjaga stabilisasi harga serta memastikan kebutuhan pokok tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Stabilitas harga bukan hanya merupakan tujuan dalam ekonomi mikro, tetapi juga wujud nyata tanggung jawab negara dalam menjaga kesejahteraan dan keadilan sosial.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen atas waktu, perhatian, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan makalah ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak presentasi saya dari awal hingga akhir. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf dan sangat terbuka terhadap masukan serta pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.